back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Berikut merupakan materi yang kami bahas. Apa itu logaritma? Logaritma adalah inverse atau kebalikan dari penghitungan yang berupa perpangkatan eksponen dan digunakan untuk menentukan besaran pangkat pada bilangan pokok. Perhatikan contoh bentuk umum logaritma berikut. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Maka bentuk logaritmanya menjadi 3 log 9 sama dengan 2. Cara apa gimana dulu lah? Oh, ini apa? Cara pelisanan logaritma yang benar seperti logaritma B basis A. Kalau di situ logaritma 9 basis 3 sama dengan 2. Baru 3 pangkat 4 sama dengan 81. Maka bentuk logaritmanya menjadi logaritma 81 basis 3 sama dengan 4. Berikut merupakan materi yang akan dibahas. Selanjutnya, Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita perlu mengenal apa aja sih sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma ada 8. Yang pertama ada logaritma A basis A sama dengan 1. Oke, jadi apa sih logaritma A basis A sama dengan 1? Jadi kita langsung buat contohnya seperti Oke, jadi sini ada logaritma 2 basis 2 sama dengan 1. Di mana jika baris dan rumusnya itu nilainya sama, hasilnya akan menjadi 1. Dan ada contoh lain seperti Oke, jadi ada logaritma 5 basis 5 sama dengan 1. Maka hasilnya akan tetap 1 jika baris dan rumusnya itu nilainya sama. Yang kedua itu ada logaritma 1 basis A sama dengan 0. Oke, jadi logaritma 1 basis A sama dengan 0, yaitu di mana kita ambil nilainya itu seperti 2 logaritma 1 basis 2 sama dengan 0. Apapun itu, jika numerusnya bernilai 1, pasti hasilnya akan bernilai 0. Dan contoh lain seperti logaritma 1 basis 10, hasilnya akan bernilai 0. Kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga ada logaritma A pangkat n basis A sama dengan n, di mana jika baris dan numerusnya itu bernilai sama, maka dia tinggal ambil nilai dari pangkatnya aja. Jadi contohnya itu seperti di mana logaritma 5 pangkat 2 basis 5 bernilai hasilnya dengan 2. Kita tinggal ambil aja dari nilai pangkat itu. Tapi syaratnya harus numerus dengan basisnya itu bernilainya sama. Ada contoh lain seperti logaritma 2 pangkat 2 basis 2 itu hasilnya akan 2. Karena di mana nilai basis numerusnya itu sama dan kita tinggal ambil dari nilai yang pangkatnya aja. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk sifat yang keempat, itu logaritma B dikali C basis A, itu sama dengan logaritma B basis A ditambah logaritma C basis A. Jadi seperti ini. Logaritma B dikali C dibasiskan A itu sama dengan logaritma B basis A ditambah logaritma C basis A. Nah, untuk sifat ini tuh memiliki syarat, yaitu basisnya itu harus sama.
di kedua logaritma yang akan dijumlahkan. Nah, sebagai contohnya, itu logaritma 8 basis 2 itu sama dengan 3 ditambah logaritma 16 basis 2. Nah, jadi ini bisa langsung dikerjakan dengan mengalihkan si numerusnya, si 8 dan si 16-nya, yaitu logaritma 8 dikali 16 basis 2. Logaritma 128. Nah, jadi seperti ini untuk sifat yang keempat. Selanjutnya itu kebalikannya dari si sifat yang nomor 4, yaitu logaritma B per C basis A itu sama dengan logaritma B basis A dikurang logaritma C basis A. Jadi ini bedanya itu pembagian sifat yang kelima. Anjay mabar. Jadi untuk sifat yang kelima itu adalah logaritma B per C basis A itu sama bentuknya dengan logaritma B basis A dikurang logaritma C basis A. Nah, sama halnya dengan yang perkalian tadi, si syarat dari pembagian ini tuh juga basisnya itu harus sama. Nah, sebagai contoh, logaritma 8 basis 2 dikurang logaritma 32 basis 2. Nah, ini bisa langsung dipakai bentuk seperti ini. Logaritma 8 per 32 basis 2. Oke, selanjutnya sifat yang keenam itu logaritma B pangkat N basis A itu sama dengan N logaritma B basis A. Nah, jadi seperti ini sifat yang keenam. Logaritma B dipangkatkan N basisnya A itu sama dengan N logaritma B basis A. Jadi pangkat dari si numerus ini tuh bisa dipindahkan ke depannya. Nah, sebagai contoh, itu logaritma 2 pangkat 4 basisnya 2 itu sama dengan 4 logaritma 2 basisnya 2. Kita kerjakan yang ini. 2 logaritma 2 pangkat 4 itu 16 dan 4 logaritma 2 basisnya 2. Nah, logaritma 16 basisnya 2 itu adalah 4. Sedangkan 4 dikali logaritma 2 basis 2 itu adalah 4. Oke, kita masuki ke sifat yang ketujuh, itu logaritma B basis A sama dengan logaritma B basis M per logaritma A basis M. Nah, ini tuh untuk merubah bentuknya saja. Logaritma B basis A itu sama dengan logaritma A basis M logaritma B logaritma B basis M dan logaritma A basis M itu sama halnya dengan logaritma A basis M. Nah, sifat yang ini digunakan ketika kita akan memindahkan si numerus, memindahkan tempat numerus dengan si basisnya. Nah, tapi dengan syarat dia tuh jadi pecahan seperti ini. Nah, untuk yang sininya itu kita bisa menggunakan, untuk yang M itu dia bisa digunakan himpunan bilangan real, angka apa aja, pokoknya dia himpunan bilangan real. Nah, contohnya logaritma 8 basis 2 sama dengan 2 logaritma basis 2 logaritma
Oh, abu. Oh, iya, wait. Nah, sebagai contohnya, logaritma 8 basis 2 itu sama dengan logaritma 8 per logaritma 2. Nah, untuk si nilai M-nya itu bisa apa aja, asalkan dia bilangan real, tapi juga harus sama. Misalnya di sini basisnya 2, di sini juga harus basisnya 2. Nah, untuk yang sebelah sini itu 1 per logaritma si A dan B-nya itu ditukar posisi. Ini kan B, ini A. Nah, mereka ditukar posisi. Jadi di sini 2 dan basisnya 8. Baiklah, kita masuki ke sifat yang terakhir, yaitu sifat yang ke-8. Itu logaritma B basisnya A dikalikan logaritma C basis B itu sama dengan logaritma C basis A. Kenapa bisa seperti ini? Nah, syarat dari sifat yang ke-8 ini tuh si numerus dari yang logaritma pertama dengan si basis dari logaritma yang kedua itu harus sama. Jadi mereka berdua tuh bisa melebur atau dihilangkan sehingga seperti ini. Nah, sebagai contoh, logaritma 8 basisnya 2 dikali 8 dikali ini C dikali logaritma 16 basisnya 8 sama dengan logaritma 16 basisnya 2. Nah, jadi di sebelah sini, di bagian kiri dan di bagian kanan itu sama nilainya. Jadi juga sih. Nah, jadi untuk mengerjakannya lebih mudah di yang sifat kiri ini, mereka berdua itu bisa langsung dileburkan aja agar bisa menjadi bentuknya seperti ini, biar lebih mudah di. Oke, sekarang kita setelah belajar tentang fungsi, kita sekarang juga belajar tentang bagaimana cara menggambar grafik dari fungsi logaritma. Nah, kita tulis dulu langkah-langkahnya. Bisa dibuka Anda. Yang pertama, kita akan membuat tabel bantu yang berisi titik X dan Y untuk membantu kita menggambar grafiknya nanti. Nah, yang kedua adalah menggambar titik-titik tersebut di dalam diagram kartesius. Kemudian yang ketiga yaitu adalah menghubungkan titik-titik yang sudah kita gambar nanti dengan kurva yang berbentuk halus. Jadi dia nggak patah-patah tapi halus. Nah, oke, kita langsung masuk aja ke contoh soal. Misalnya ada soal di mana nyuruh kita untuk menggambar grafik fungsi, misalnya gini. Oke, nah sesuai langkah-langkah yang udah aku jelasin tadi, yang pertama kita buat adalah membuat tabel bantu yang berisi titik-titik.
di sini untuk titik X-nya kita bisa pilih yang aku nulis dimasukin, panjang banget. Nah, untuk titik X, inilah nanti yang akan menjadi acuan untuk mencari nilai dari titik-titik Y-nya. Oke, jadi misalkan titik X-nya itu kita buat 1, 2, 4, 8, 16. Kenapa aku pilihnya angka-angka ini? Karena angka-angka ini adalah termasuk hasil dari kepangkatan angka 2, yaitu basis dari fungsi yang kita dapat dari soalnya. Jadi biar dia lebih gampang untuk menggambar. Grafiknya. Nah, ini tadi fungsi yang kita punya, yaitu 2 log X. Nah, kita masukkan nilai X-nya, berarti 2 log 1 untuk tabel yang pertama. 2 log 1 berarti hasilnya adalah 0, karena 2 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Oke, berarti Y-nya akan menjadi 0. Kemudian tabel kedua adalah angka 2. 2 log 2 sama dengan 1, karena 2 pangkat 1 hasilnya 2, berarti Y-nya adalah 1. Kemudian yang tabel ketiga adalah 4, berarti 2 log 4 hasilnya adalah 2, karena 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4, berarti Y-nya adalah 2. Dan kita lakukan ini seterusnya dengan tabel-tabel selanjutnya. 2 log 8, logaritma 8 dengan basis 2 hasilnya adalah 3, berarti Y-nya 3. Kemudian logaritma 16 dengan basis 2 hasilnya adalah 4, maka Y-nya adalah 4. Nah, kemudian di sini kita gabungkan titik-titiknya, X dan Y. X-nya 1, Y-nya 0. X-nya 2, Y-nya 1. X-nya 4, Y-nya 2. X-nya 8, Y-nya 3. X-nya 16, Y-nya 4. Nah, jadi sesuai dengan langkah selanjutnya, yaitu kita memindahkan titik-titik ini yang udah kita dapat ini ke dalam diagram harddisk yang udah aku gambar di sini untuk mempersingkat waktu. Oke, jadi yang pertama, titik pertama itu adalah 1,0, berarti X-nya 1, Y-nya 0. X-nya 1 di sini berarti ya, Y-nya 0. Kita taruh di sini. Selanjutnya 2,1 berarti X-nya 2, Y-nya 1. X-nya 2, Y-nya 1. Nah, di sini kita bisa pakai garis putus-putus untuk membantu. Nah, di sini udah 3 ya. Nah, titik kedua adalah 2,1, X-nya 2 dan Y-nya 1. Jadi berarti titiknya di sini. Kita juga bisa pakai garis putus-putus untuk membantu. Kemudian titik selanjutnya adalah 4,2, berarti X-nya 4 dan Y-nya 2. X-nya 4, Y-nya 2. Di sini kira. Kemudian 8,3, X-nya 8 berarti dan Y-nya 3. Selanjutnya yang terakhir adalah 16,4, X-nya 16 dan Y-nya 4. Nah, setelah ini kita ikutin juga langkah selanjutnya, yaitu menghubungkan titik-titik ini dengan menggunakan garis yang halus. Jadi dia nggak patah-patah ya. Dari titik pertama sampai titik terakhir. Dan kira-kira beginilah dia. Nah, inilah nanti yang dinamakan kurva. Berarti grafik fungsi dari fungsi logaritma X dengan basis 2 adalah ini. Ini dia grafiknya. Nah, tadi mungkin ada yang bertanya, kenapa X-nya bisa 1, 2, 4, 8, 16? Bisa nggak pakai angka lain? Bisa jawabannya. Tapi aku pakai angka ini karena angka ini adalah hasil dari perpangkatan basis dari fungsi yang dikasih dari soal. Jadi
soal adalah 2 log X. 2 log X. Nah, biar kita gambar grafik yang lebih mudah, kita bisa pakai titik X-nya yang merupakan hasil dari perpangkatan basisnya. Jadi misalnya 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, terus 8, selanjutnya 16, dan selanjutnya. Nah, hasil-hasil perpangkatan ini yang aku jadikan titik X. Jadi biar untuk nyari titik Y-nya itu lebih mudah. Gitu. Pembahasan selanjutnya. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi logaritma. Nah, seperti fungsi lainnya, fungsi logaritma ini memiliki bentuk umum yang lebih menunjukkan solusi sebagai berikut. Saya tulis dulu menulis. Saya jelaskan bagaimana cara fungsinya. Ini area di sini yang di atas logaritma ini dibaca sebagai elemen basis. Dan tertera di situ ketik 2A merupakan nilai basis logaritma. Nah, untuk nilai A ini harus lebih besar. Kenapa? Karena dari 0 ini, tetapi tidak boleh juga sama dengan 1. Karena kalau misalnya fungsi ini kosong, biasanya dikaitkan dengan 10. Dan tidak bisa lakukan 0 sama 1 di sini. Minimal 2. Hal ini dikarenakan logaritma 1 sama dengan logaritma 0 ini tidak terdefinisi. Nah, ada juga untuk misalnya ini ada soal-soal ini yang tentang kayak gini, ada soal kayak domain sama hasil. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan contoh soal. Satu contoh soal masing-masing. Untuk soalnya domain itu ini saya akan memberikan satu contoh soal masing-masing yaitu domain dan asektor. Nah, menurut contoh soal domain tentang saya fx sama dengan 8 logaritma. Oke, misalnya ini bacanya ini kayak gini ya. Misalnya ini 8 log 3x sama 6. Emang pada umumnya orang baca 8 logaritma 3x sama 6. Tapi yang untuk lebih jelasnya atau itu logaritma 3x sama 6 basis 8. Nah, ini numeris ya. Nah, untuk mencari domain ini kita ambil ini domain itu dari X. Ini begini. Kita menggunakan sifat yang ada yang sebelum kita jelaskan tadi, yang sebelumnya dijelaskan oleh Bapak yang tadi. Kita ambil mendapatkan domain itu dari numeris 3x sama 6. Nah, pertama kita harus menggunakan konstanta yang terpakai terlebih dahulu. Dan berarti kita 3x sama 6 dikurang 6 jadi mau dikurang 6 sehingga anaknya mati ya. Tadi saya sudah jelaskan, ini pokoknya sifat nah, 3x kematian yang rendah baru mau diperhatikan ke dirinya minus 6. Nah, ini kan bisa dibagi begini, kita dapat bagi 3 untuk masing-masing ini. Kita bagi 3 lah. 3x bagi 3 nanti kan habis 3x lalu minus 6 ini kita bagi dengan 3 itu semuanya minus 2. Nah, maka kita ulang domainnya lalu kita tulis domain sini. Ini aja ya. Domain fungsi ini x
sehingga X ini lebih besar daripada minus 2, lebih besar daripada minus 2, dan X merupakan himpunan ring. Dan X ini merupakan suatu yang ring. Nah, ini untuk domainnya, untuk mencari domain ini. Lalu untuk mencari Berikut yang akan dibahas terakhir. Jadi masuk ke contoh penerapan, yaitu logaritma bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh yang saya gunakan adalah untuk menghitung pH. Dalam soal tersebut, dalam penyelesaiannya menggunakan rumus logaritma. Terus bisa juga dalam kehidupan sehari-hari yang lainnya, dalam bidang interval nada, terus menghitung laju penduduk, terus lalu menghitung jumlah band, menghitung atau mengukur tingkat keterangan bintang, terus membantu kerja alat untuk mengukur kekuatan gempa bumi atau seismografi dan lain-lain sebagainya.